Kisah pilu Brigjen Katamso, korban peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Pada 1 Oktober 1965 pagi dini hari, 6 perwira tertinggi Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan beberapa orang lainnya dibunuh oleh sekelompok orang yang diduga anggota Cakrabirawa. Mereka mengaku sebagai pasukan pengawal istana yang dianggap loyal kepada PKI. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta, yang kini dikenal dengan nama Lubang Buaya. Peristiwa itu hingga kini dikenal dengan nama G30 SPKI. Peristiwa itu ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga menyebar ke Yogyakarta. Pada sore harinya, masih tanggal 1 Oktober, PKI menculik Kolonel Katamso, Komandan Korem 072 Yogyakarta, dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta. Mereka membawa kedua Panglima TNI itu ke daerah Kentungan dan menahannya di sana. Lalu siapa sebenarnya Kolonel Katamso dan mengapa ia menjadi salah satu sasaran PKI? Tentang Brigjen Katamso. Brigjen Anumerta Katamso Darmokusumo lahir di Sragen pada tanggal 5 Februari 1923. Dia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terbunuh dalam peristiwa G30S PKI. Semasa mudanya, ia menamatkan pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan tentara peta, pembela tanah air, di Bogor. Pada masa revolusi kemerdekaan, Katamso bergabung dengan TKR yang kemudian berubah menjadi TNI. Pada masa itu, ia memimpin pasukan untuk bertempur mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan, dia diserahi tugas untuk menumpas pemberontakan 426 di Jawa Tengah. Tak hanya itu, dia juga menjabat sebagai Komandan Batalion A saat menumpas pemberontakan PRRI Permesta pada tahun 1958. Mulai tahun 1963, dia menjabat sebagai Komandan Korem 072 Kodam 7 di Ponegoro yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965, Brigjen Katamso yang saat itu masih berpangkat kolonel diculik oleh beberapa tentara yang merupakan anggota PKI ke daerah Kentungan bersama bawahannya, Letkol Sugiono. Setelah sempat diamankan, pada malam harinya mereka berdua dieksekusi mati. Jasadnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang ada di kompleks tersebut dan baru ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1965 setelah pencarian besar-besaran. Jenazah keduanya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Semaki, Umur Harjo, Yogyakarta. Tak lama setelah peristiwa itu, Katamso ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Selain itu, dia juga memperoleh kenaikan pangkat Anumerta Brigadir Jenderal Brigjen. Sementara itu Sugiono juga memperoleh kenaikan pangkat menjadi kolonel. Kini tempat pembuangan kedua anggota TNI itu dikenal dengan nama Lubang Buaya Yogyakarta. Lubang itu berada di sebuah bangunan berarsitektur Jawa di Kompleks Museum Monumen Pahlawan Pancasila di Kentungan, Sleman. Itulah tadi salah satu kebiadaban PKI Partai Komunis Indonesia yang pernah terjadi di Indonesia. Tak heran jika sampai saat ini partai tersebut dilarang keras di Indonesia. Sekian kisah dari kami. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.